pagi anak-anak, ketemu lagi dengan saya Bu Putri tentunya dalam pelajaran matematika. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Oke, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, Ibu mau tanya, sudah pada sarapan belum? Ya, sarapan dulu bagi yang belum sarapan, biar kita tetap konsentrasi pastinya, karena matematika butuh konsentrasi. Siap? Ya, kita mulai. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang relasi ya. Apa itu relasi kemarin? Hubungan, ya betul. Aturan, ya betul. Aturan yang digunakan untuk menghubungkan dua himpunan. Nah, setelah relasi kita akan belajar tentang fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi itu bagian dari relasi, tapi lebih khusus. Oke, langsung aja kita bahas ya. Jadi untuk fungsi ini nanti aturan mainnya adalah domainnya ini, daerah asalnya ini nanti hanya boleh memilih satu pasangan saja. Beda dengan relasi. Kalau relasi boleh memilih lebih dari satu pasangan. Kalau fungsi nanti hanya boleh memilih satu pasangan. Dan domainnya, daerah asalnya nanti semuanya harus punya pasangan. Gimana? Masih bingung? Oke, biar lebih jelas, langsung perhatikan gambar berikut ini. Nah, perhatikan ya, ini ada konsep fungsi. Di sini Bu Putri sudah memberikan contoh, ada beberapa diagram panah. Coba kalian perhatikan, yang berwarna pink itu bukan fungsi dan yang berwarna biru adalah fungsi. Coba kalian perhatikan apa perbedaannya. Nah, oke, yang berwarna pink ya, bisa kalian lihat di sini. Domainnya atau daerah asalnya ini memilih atau memanah lebih dari satu ke kodomainnya, ke daerah kawannya. Karena itu dia bukan fungsi. Nah, sedangkan di sini Sedangkan di sini daerah asalnya, anggota dari daerah asal, sedangkan di sini anggota dari domainnya semuanya memilih atau mempunyai pasangan tepat satu di daerah kawan, di anggota dari himpunan B. Begitu ya. Nah, terus ini untuk gambar yang ketiga yang berwarna pink ini, dia bukan fungsi. Kenapa? Ada anggota A, anggota dari daerah asalnya ini, yaitu B yang tidak mempunyai pasangan. Dia tidak fungsi, dia bukan fungsi. Karena fungsi itu semua dari anggota himpunan asal, anggota daerah asalnya harus punya pasangan. Semua dari anggota himpunan asalnya harus memanah ke satu anggota himpunan, ke satu anggota daerah kawan. Ya, bisa dipahami. Untuk yang berwarna biru ini, gambar yang keempat, ini dia fungsi. Kenapa? Karena di sini semua anggota dari daerah asalnya semua punya pasangan dan memanah tepat satu. Jadi konsep fungsi itu dia daerah asalnya ini, anggotanya ini, anggota domainnya harus punya satu pasangan di daerah kawan atau di kodomainnya. Sampai di sini dimengerti? Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya tadi, relasi itu bisa disebut fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Ya, yang pertama, setiap anggota A harus mempunyai pasangan di anggota B. Dan setiap anggota A dipasangkan tepat satu anggota B, tidak boleh dua. Begitu. Sampai di sini mengerti ya? Mudah kan? Oke, kita lanjutkan.
Nah, dalam fungsi nanti kalian juga akan menghitung berapa banyaknya kemungkinan terjadi fungsi. Jika banyak seperti ini rumusnya, nanti kalian tinggal menggunakan rumus ini. Coba kalian amati. Ini banyak fungsi yang mungkin dari A ke B itu NB pangkat NA. NB itu apa toh Bu? NA itu apa toh Bu? Nah, ini NA itu adalah banyaknya anggota himpunan A. NB itu banyaknya anggota himpunan B. Nah, perhatikan contoh di bawah ini ya. Kalau misalkan ada seperti ini, diagram panah. Himpunan A, anggotanya ada berapa ini? Iya, 3. Himpunan B, anggotanya ada berapa ini? Iya, betul. Anggotanya ada 4. Jadi ditulis NA-nya 3, NB-nya 4. Nah, terus kalau mau dicari semua fungsi yang terjadi dari A ke B, dari A ke B dengan rumus yang ini, yang pertama NB pangkat NA. NB-nya tadi berapa? 4. NA-nya berapa tadi? Iya, hasilnya berapa? Betul, 64. Kalau dibalik Bu, bisa nggak? Bisa. Ini ada juga rumusnya. Kalau dibalik ya rumusnya tinggal dibalik. Dari fungsi, banyak fungsi. Dari B ke A yaitu NA pangkat NB. Coba perhatikan, tadi di sini NA-nya 3, NB-nya 4 ya. Nah, jadi semua fungsi yang terjadi dari B ke A, NA pangkat NB. Banyaknya anggota A, pangkat banyaknya anggota B. Yaitu, iya, 3 pangkat 4. Hasilnya berapa? Betul, 81. Sampai di sini paham? Mudah kan? Yuk kita lanjut ya. Dari fungsi ke korespondensi satu-satu. Nah, korespondensi satu-satu ini juga bagian dari fungsi anak-anak. Tapi korespondensi satu-satu ini lebih khusus lagi, lebih sempit lagi daripada fungsi. Bedanya apa? Nih perhatikan. Kalau fungsi yang di sebelah kiri ini, domainnya harus punya pasangan 1, ya. Domainnya semua harus punya pasangan. Tapi kodomainnya, daerah kawannya, boleh tidak memiliki pasangan atau boleh dipanah 2 kali atau boleh mendapat pasangan 2. Tapi daerah asalnya, ingat, daerah asalnya semua harus punya pasangan dan hanya 1. Sini ya. Jadi untuk fungsi setiap anggota A harus mempunyai pasangan di B. Tidak boleh tidak memiliki pasangan. Dan pasangannya itu hanya 1. Nah, kalau korespondensi satu-satu bagaimana Bu? Coba kalian perhatikan dulu gambarnya di sini. Ada enggak panah yang bercabang? Tidak ada kan? Nah, itu keistimewaannya korespondensi satu-satu. Dia hanya punya 1 pasangan, tepat 1, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi, semua domainnya dari anggota A itu punya pasangan 1 saja di kodomain anggota himpunan B. Begitupun sebaliknya. Dari B ke A tidak boleh ada yang bercabang. Perhatikan di sini. Garisnya cuma 1 saja, tidak ada yang bercabang ya. Hubungannya cuma 1 saja, tidak ada yang bercabang. Sampai di sini bisa dimengerti? Ya, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat 1 anggota B. Dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat 1 anggota A. Jadi di sini timbal balik, masing-masing hanya boleh punya pasangan 1 saja, tidak boleh lebih. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi untuk korespondensi satu-satu sudah ya tadi ini semuanya masing-masing domain dan kodomainnya, daerah asal dan daerah kawannya hanya boleh punya pasangan tepat 1 saja. Dan karena itu, maka mengakibatkan banyaknya anggota himpunan A harus sama dengan banyak anggota himpunan B.
biar sama-sama punya pasangan. Ya kan? Contohnya seperti ini. Tadi kan dari tadi kan contohnya pakai diagram panah terus ya. Sekarang coba kita pakai himpunan pasangan berurutan. Nah, A pasangan 1, A pasangan 2, A pasangan 3. Nah, ini korespondensi 1-1 bukan? Bukan, karena A pasangannya banyak. Jadi dia bukan korespondensi 1-1. Terus yang ini bawahnya, perhatikan. Korespondensi 1-1 bukan? Bukan juga. Karena ini malah apa ini? Cuma satu saja ya. A-nya ini berpasangan dengan 2. Terus diulangi lagi. A-nya berpasangan dengan 2 lagi. Jadi dia bukan korespondensi 1-1. Terus yang C, korespondensi 1-1 bukan? Bukan, karena di sini iya betul. A-nya B, C, D, daerah asalnya kan yang di depan ini sendiri, sudah tidak double. Tapi di daerah kawannya 1, di sini ada 1, kok di sini ada 1 lagi? Berarti daerah kawannya ada yang double, ada yang bercabang. Jadi dia bukan korespondensi 1-1. Sampai di sini paham? Ya, kita lanjutkan. Contoh yang terakhir. Ini perhatikan. A pasangan 1, B pasangan 2, C pasangannya terus D pasangan 4. Iya, semuanya berbeda. Nah, ini cirinya korespondensi 1-1. Semua pasangannya berbeda, tidak ada yang kembar. Jadi dia tidak ada yang bercabang. Ini adalah korespondensi 1-1. Bisa dimengerti? Ya. Terus kita lanjutkan. Korespondensi 1-1 juga bisa dihitung, anak-anak. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Di sini sudah ada rumusnya. Bu, saya kok bingung ya, Bu. Ini rumusnya gimana ya maksudnya? N kali N-1 kali N-2. Oke, biar lebih mudah, langsung saja ke contoh soal. Nah, contoh. Nah, di sini sudah ada contoh dari korespondensi 1-1. Coba Bu Putri pengen tahu. Di sini NA-nya, anggota daerah asalnya ada berapa? Iya, ada 4. NB-nya sama ya, ada 4. Tak balik nih. Coba di sini Bu Putri pengen tahu. NA-nya, anggota daerah asalnya ini, anggota domainnya ada berapa? Iya, 4. Terus anggota himpunan B, anggota kodomainnya ada berapa? 4. Iya, jadi sama seperti sifat kodomain tadi ya. Banyaknya anggota himpunan asal dan banyaknya anggota daerah asal dan daerah kawan harus sama. Sama-sama berapa ini tadi? Iya, 4. Jadi bagaimana Bu menghitungnya? Nah, ini dengan rumus ini N kali N-1 ini ya. Maksudnya gimana? Nih, N-nya 4. Berarti banyaknya korespondensi 1-1 ini adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini dari mana, Bu? Kok dapat 3, dapat 2, dapat 1? Dari sini, N-nya ini 4. N-1, N-nya berkurang 1. Dari 4 berkurang 1, jadi 3. Terus N-2, dari N berkurang 2. N-nya tadi 4 kan? 4 berkurang 2 menjadi 2. Jadi pengalinya itu nanti angkanya mundur anak-anak. Jadi dari 4 kali 3 kan mundur. 4 ke 3 ke 2 ke 1 semuanya dikalikan. Sampai di sini paham? Ya, jadi hasilnya adalah berapa? 24. Nah, bagaimana? Sampai di sini mudah kan? Nah, kalau mudah, selamat mencoba soal latihan. Dan jika ada yang belum jelas, bisa tanyakan langsung ke Bu Putri. Bagaimana anak-anak? Udah kan? Ya, jadi relasi, fungsi, dan korespondensi 1-1 itu adalah
satu bagian dari yang paling umum menjadi lebih khusus dan lebih khusus lagi. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Ibu tunggu ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan terus mencoba, karena matematika itu bukan tentang bisa, tapi tentang mau mencoba. Jika ada pertanyaan yang lebih lagi, bisa langsung kalian menghubungi Ibu Putri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.